Oke, baik. Tadi kita akan melanjutkan supaya men-setting link ini supaya tampil horizontal ya. Baik, kita lanjut ke lembar kerja Dreamweaver, kita ke menu .css. Di sini kita buat all class menu. Itu kita display inline block. Di sini all class menu ya, listnya maksud saya. Displaynya inline block, artinya ke kanan dan berbentuk blok, artinya seperti ini. Nah, seperti inline, dia akan memblok seperti ini, akan sampai ke bawah. Nanti kalau kita beri background ya, baru kelihatan. Kemudian ini masih terlalu rapat-rapat, jadi setiap satu kolom ini satu list ya, satu list. Saya coba memberikan lebar, jadi dengan properti width, misalkan saya beri 100 pixel untuk satu buah list. Lebar, kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini sudah ya, 100. Kemudian ini saya ingin proporsionalkan posisinya persis berada di tengah list nav ya, div nav maksud saya. Jadi kita kembali ke lembar kerja style, di nav kita menggunakan line height atau tinggi baris ya. Tinggi baris saya proporsionalkan ke 40, tinggi 40, jadi 40 pixel seperti itu. 40, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah proporsional ya. Cuman di sini masih terlalu mepet ke kiri. Nah, kita ingin dorong ke kanan. Kita ke menu .css, all class menu, li-nya, all class menu. Oh, sepertinya kita menulis 2 kali ya. Kita hilangkan deh sampai di sini. Nah, sini all class menu, li, atau saya buat di sini all class menu. Saya beri padding atau saya dorong dari kiri, misalkan sebanyak 50 pixel seperti itu ya. Jadi all class menunya saya dorong dari kiri 50 pixel. Kita coba lihat. Nah, ini didorong dari kiri sebanyak 50 pixel ke kanan. Nah, kemudian biasanya sebuah link itu akan ditandakan bentuk gambar tangan saat kita arahkan ke link-link berikutnya. Jadi kita di all class menu, pada list-listnya kita setting kursornya menjadi pointer. Pointer itu bergambar tangan seperti ini. Kita refresh browsernya. Nah, ini gambar tangan ini yang dimaksud dengan pointer. Dan biasanya sebuah link saat kita arahkan seperti ini, backgroundnya akan berkedip. Itu disebut dengan efek hover. Jadi saya buat di banyak all class menu, listnya saat dilintasi kursor, nah seperti ini. Saya beri background, misalkan backgroundnya berubah menjadi hampir mirip warnanya sepertinya. Saat all class menu, listnya itu dilewatin kursor. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Sudah berkedip. Cuman masih belum kelihatan bagus karena teksnya masih minggir. Jadi kita coba ketengahkan teksnya supaya kelihatan lebih bagus. Di all class menu, listnya text align center. Nah, seperti itu. Text align center. Kita coba refresh di sini. Nah, sudah bagus ya. Di sini sudah bagus. Terus kita coba membuat drop down, nanti ke bawahnya ada drop down atau sub menu gitu ya, yang menjulur ke bawah. Kita ke source code HTML, misalkan di profil. Ingat
menaruhnya itu di ujung tulisan profil ya, di ujung tulisan profil seperti ini. Jadi list ini akan mempunyai submenu lagi. Kita tap ke dalam supaya kelihatan bahwa nanti sub itu ada di bawah list profil. Kita tambahkan ul induknya, kita beri kelas seperti itu, sub menu. Nah, kemudian di dalamnya kita tap lagi list, misalkan sejarah singkat seperti itu ya. Kemudian di bawahnya misalkan visi, misi, visi dan misi seperti itu. Visi dan misi. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Dia mendorong. Karena secara default list itu vertikal atau blok sifatnya. Blok itu vertikal maksudnya. Jadi dia akan mendorong yang sudah ada. Nah, jadi kapan dia muncul? Jadi list itu muncul hanya bila kita arahkan kepada list yang mempunyai submenu. Jika belum diarahkan kursor, maka kita sembunyikan dahulu. Kita bekerja di menu CSS sekarang. Jadi di sini all untuk kelas sub menunya, displaynya kita nonkan atau kita sembunyikan dulu. Seperti ini. Kita cek lagi. Nah ya, sudah disembunyikan atau displaynya non tadi. Sini. Kemudian kapan dia muncul? Jadi dia munculnya saat kelas menu saat listnya itu diarahkan kursor atau di hover, maka ul kelas menunya tampil begitu. Maka ul kelas menunya display blok ya, display blok seperti itu. Display blok kita coba arahkan seperti ini ya. Nah, tampil, tapi dia masih tetap mendorong. Nah, supaya dia tidak mendorong, kita posisikan absolut atau tidak terpengaruh dengan yang lain. Jadi kita beri di sini position absolut seperti itu. Posisinya absolut. Kita coba refresh lagi. Nah, seperti ini. Tampilannya masih belum bagus karena di sini lebarnya kurang ya. Jadi saya coba misalkan di sini all class submenu listnya seperti itu. Saya beri lebar misalkan 150 pixel misalkan ya, 150 pixel. Kita coba dulu cukup atau tidak. Nah, kayaknya sudah cukup 150. Hanya kita perlu membuat dia supaya tampil ke bawah ya, sejajar. Jadi saya displaykan blok lagi supaya tampilnya vertikal, blok seperti ini. Nah, display blok. Kita refresh lagi. Ya, seperti ini ya. Hanya backgroundnya masih kosong. Hanya saat hover saja dia mempunyai background. Seperti ini. Nah, untuk background kita samakan dengan style dari nav di sini. Kita ambil saja background yang ini. Karena harus sama kan. Seperti ini ya. Kita samakan. Kita coba refresh. Nah, sudah sama dengan atas. Nah, oke, sampai di sini kita membuat navigasi. Selanjutnya kita akan membuat pembagian isi konten di kiri dan kanan. Kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih.